Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati. Hari ini adalah hari biasa khusus Advent yang kedua. Dan hari ini kita akan merenungkan dari bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 24. Judul dari perikop ini adalah Yesus akan lahir dari Maria yang bertunangan dengan Yusuf, anak Daud. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita berani membaca Alkitab dan kita berani pula untuk merenungkannya, maka kita akan bisa atau akan dikaruniailah pemahaman-pemahaman yang mungkin berbeda dari satu dengan yang lain. Dan itu akan saya mengatakannya sebagai sesuatu yang menarik. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ini saya mau mengatakan tidak hanya menarik, tetapi luar biasa. Luar biasanya bagaimana? Mari kita baca terlebih dahulu Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan ini sepertinya sederhana, sepertinya biasa-biasa saja. Tetapi saya melihatnya sesuatu yang luar biasa. Salah satunya ada pada diri Yusuf. Dikatakan di sini, Yusuf adalah seorang yang tulus hati, yang tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Tetapi di sini juga tidak dikatakan mencemarkan nama keluarganya di muka umum, tapi mengatakannya di sini nama istrinya. Maka ia bermaksud menceraikan secara diam-diam. Ini kan biasa-biasa saja. Sudah kelihatan, sudah nampak, ternyata sudah mengandung. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita teruskan apa yang dikatakan oleh malaikat itu di dalam mimpi Yusuf. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dari sini kita juga memahami bahwa Yusuf juga tahu tentang kitab. Maka malaikat juga mengatakan untuk memenuhi apa yang dikatakan oleh Nabi. Lalu apa yang dilakukan oleh Yusuf selanjutnya? Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan.
Pertanyaannya kepada Bapak Ibu Saudara para katekis yang saya hormati, terus apa istimewanya? Apa luar biasanya? Mungkin anak-anak tidak memahami, mungkin orang remaja tidak memahami, tetapi kita yang sebagai laki-laki dewasa yang menjadi suami-suami dari istri-istri kita, atau yang menjadi istri-istri dari suami-suaminya, atau siapa saja yang sudah pernah berkeluarga atau yang ingin berkeluarga, pasti akan menyadari, memahami hal ini. Misalkan saja sekarang ini banyak anak muda yang berpacaran, lalu wanita itu mengatakan kepada pasangannya atau calonnya, segera halalin saya. Halalin saya itu maksudnya segera bisa menikah atau sudah disahkan di depan naib atau di depan gereja atau di mana saja, ya yang jelas harus sah gitu kan. Lalu pertanyaannya hari ini, apakah Yusuf juga luar biasanya seperti itu? Apakah Maria juga seperti itu? Tidak, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih. Maria sudah menerima apa yang dikatakan malaikat Gabriel, menerima tanggung jawab, resiko dan konsekuensi dari menyatakan kesediaannya untuk mengandung dari Roh Kudus. Lalu hari ini Yusuf juga bersedia untuk menerima Maria sebagai istrinya. Luar biasanya adalah bahwa di dalam gereja Katolik, Maria tidak saja virgin, perawan ketika sebelum dinikahi oleh Yusuf, tetapi selanjutnya juga virgin. Artinya kalau saya mengatakan virgin evo, dalam keadaan selalu perawan. Tuhan Yesus juga tidak mempunyai saudara-saudara sekandung. Maka Maria juga tidak melahirkan anak-anak yang lain selain hanya Tuhan Yesus itu saja. Dan semestinya Yusuf juga tidak menyentuhnya, karena dikatakan di dalam iman Katolik bahwa Maria selalu perawan. Terus bagaimana kalau misalnya itu terjadi pada Bapak Ibu Saudara? Bapak saja yang tanyakan seperti itu. Mau tidak? Bapak mau menikahi seseorang. Seseorang itu sudah mengandung dan kemudian tidak mau menyentuhnya atau tidak akan menyentuhnya. Bagaimana itu terjadi? Apakah itu bisa dilakukan? Ternyata Bapak Yusuf tadi mampu melakukannya sampai akhir kehidupannya. Meskipun di dalam Alkitab hanya disebutkan sedikit saja tentang Yusuf, namun benar bahwa keluarga itu adalah keluarga yang luar biasa. Ibunya mencurahkan seluruh hidupnya untuk anaknya. Bapaknya demikian pula yang terjadi, yang kita baca hari ini. Dan anaknya mencurahkan hidupnya untuk keselamatan kita, menyelamatkan dari dosa-dosa kita. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita mencontoh Yusuf yang mampu menahan Hawa, yang mampu menahan hal-hal duniawi yang berkaitan dengan kehidupan suami istri. Amin. Berkah dalam.